Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang channel main baju Rokan Gamestone. Mantap, jos, luar biasa. Ih, asar. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda baik, saya juga baik. Alhamdulillah, amin. Dan selalu ingatkan untuk selalu madang kenora gemeter seperti itu guys. Jangan lupa sekali-kali ngopi dan nyusu. Oke guys, alhamdulillah saya ini lagi ya terang-terangan tolan mending di ora ya guys, ngenteng vaksin ya, mumpung bisa keluar. Saya ini sedang berada di mana guys? Di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangsambung, di Jalan Karangsambung KM 19 Kebumen, Jawa Tengah. Mantap, jos, dan biasa. Oke guys, ini udah 2 kali saya review di sini ya guys ya, tentang batuan apa aja, yang jenis-jenis batuan, dan saya akan kembali review lagi guys ya. Kita refresh lagi, tunggal yang baru lagi ya, biar nggak bosenin. Yang dulu itu kadang bosenin. Nah ini mau ada kesempatan akan saya review lagi apa aja yang ada di Karangsambung Kebumen. Jos, luar biasa. Oke, lanjut. Nah ini guys, saya sudah ya permisi ini. Kalau kesini untuk warga biasa ya, semua bebas, yang penting ya wajib lapor sama security. Ini kebetulan dengan Bapak Muji. Selamat pagi Pak, selamat sore ya. Ini untuk kesini itu bebas ya Pak? Ya bebas, tapi ini untuk kunjungan-kunjungan umum. Yang penting lapor ke security, ngisi buku tamu, silakan. Oh ya. Foto ataupun mau lihat batuan, monggo silakan. Oh ya, terima kasih Pak informasinya. Jadi untuk kesini untuk warga biasa itu bebas ya guys. Dan untuk paketan biasanya ada ya syarat-syarat tertentu lah. Untuk para mahasiswa itu ada harga administrasi sendiri ya guys. Oke, karena sedang azan kita stop dulu. Oke guys, alhamdulillah mantap sekali guys. Saya sudah berada di dalam LIPI ya, luar biasa. Ini untuk batuan-batuan yang di sini udah saya pernah review ya ini. Nah, itu mulai dari ujung sana yang di luar itu udah ada keterang-terangannya, itu saya review dari sampai ujung sana guys. Banyak sekali ya guys. Ini setiap batu itu ada keterangannya, itu nama gemolognya itu. Nah, atau disebut dengan nama geologi batunya itu ya, biasa itu batu rijang. Mantap sekali. Ini karena sudah pernah saya review ya, bagi rekan-rekan atau kayak yang belum melihat, silakan lihat di video-video sebelumnya. Oke guys, yang benar saya masuk ke toko souvenir alias bengkel perajian batuan guys, itu guys. Sinilah sampel-sampel kecil tentang batuan Kebumen guys. Wah itu guys, itu kan gede-gede, sekebuk-kebuk. Nah di sini kita masuk dalam, banyak sekali batu-batuannya guys, yang kecil-kecil. Walaupun kecil ya lumayan gede ya, luar biasa. Pelan-pelan saja, yang penting bisa terlihat. Wah ini jenis batu pelintingan guys, mantap sekali. Jenis gabruk, ini jenis sekis, mantap terus. Ini juga jenis gabruk juga guys, yang terindikasi mengandung pirit emas. Dan ini jenis jasper, ini jenis rijang, mantap sekali. Nah di sini guys, jadi semua sampel-sampel batu dipajang di ruang ini. Nah guys, ini dulu terkenal ini dengan badar besi loreng, ada yang enggak.
jenis sakis juga ini guys. Ini seperti giok Jawa ya, luar biasa. Ini juga masuk sakis atau jangan batuan marmer sebutannya seperti itu. Nah, untuk ini jenis jasper hijau atau naga sweet. Ini fosil-fosil luar biasa guys. Wow, mantap sekali. Nah, ini jenis batu badar besi kali ini ya. Saya lupa nggak tahu mahnya. Nah, ini jenis fosil-fosil juga ini. Fosil karang ada di sini juga. Ini fosil terumbu karang di bawah juga. Jadi para mahasiswa biologi, antropologi udah pasti kalau mahasiswa pernah kesini guys, yang meneliti tentang batuan-batuan Kebumen atau batuan Indonesia. Kita masuk. Nah, di sini udah ada sampel-sampelnya guys, luar biasa, dan sudah ada nama-namanya guys. Semisal ini guys, ini batu granit. Saking banyaknya ya ini ya, saya kalau nyempel bisa 1 jam lebih nih guys. Ini jenis batu gabbro, jasper. Ini jasper juga kayaknya. Nah, ini terumbu karang. Ini di rumah saya juga ada kayaknya ini. Nah, ini batu numulit guys. Tuh, kita fokusin numulit limestone. Jos. Fosil kayu ada, ini juga jenis numulit guys. Wow, mantap sekali ya. Nah, ini sampelnya nih, watu menyan. Nah, ini biseki-biseki, jadi ini sengaja di sini dipotong terus dipoles bagian permukaannya guys, untuk mengetahui tingkat kekerasan atau tingkat IR, indeks bias, indeks apa itu namanya, lupa saya. Jadi untuk mengetahui ya tingkat kemulusannya lah, tingkat bias cahaya juga guys. Ini batu marmer. Jadi marmer banyak sekali jenisnya. Ini yang marmer putih, ini yang marmer hijau. Nah, ini semis namanya susah sekali. Ini fosil guys, fosil apa ini kurang tahu, fosil Jatim mungkin. Nah, ini seperti fosil juga ini guys, fosil areng mungkin ini. Ini kelihatannya ringan soalnya sih ya. Ini kalau orang biasa, orang pasaran nyebutnya galilor, gali pelor. Oh, di sini juga ada giok Jawa ternyata guys nih. Wow, mantap jos. Saya ini nggak ada jenis namanya ini. Ini estimasi jenis neprit. Batu gabbro, batu andesit. Kita muter-muter, luar biasa di sini koleksinya banyak sekali guys. Kalau saya jelasin satu-satu, waduh, ini ciri-ciri batu andesit. Ini kalau orang di luar buat pondasi ya, ini bijang merah. Ini guys yang saya sering sebut dengan batu konglomerat, terdiri dari berbagai macam batu. Ini sudah kristal atau menyatu ya guys, mantap jos. Muter lagi, luar biasa. Nah, kita fokus ke yang pajangan dulu ini. Ini batu numulit ini guys. Nah, ini batu yang berumur ini
30 sampai 40 juta tahun yang lalu wis ora patut suwene pol. Dan ini fosil kayu, kayu apa orang ngerti Bu. Ini jenis jasper, luar biasa, mantap jos. Iya. Nah, ini contoh batuan karang sambung, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Jadi batu aja dibagi menjadi beberapa contoh ya guys. Ini ciri-ciri batuan beku ada basalt, granit, grabo, andesit, diabas, dasit. Batu sedimen ada yang konglomerat, batu pasir, batu numulit, batu kamping merah, kalkarenit, batu metamorf, ini batu kuarsit, serpentinit, sekismika, pilit, marmut, gneis. Mantap sekali. Ini ada juga yang lain, batuan beku, basal, granit, gabbro, andesit, dasit, batuan sedimen, rijang, konglomerat, batuan pasir, batu kamping merah, batu kalkarenit. Ada juga batuan metamorf, kuarsit, serpentinit, seismika, pilit, marmut, dan gneis. Luar biasa, mantap jos ya. Di sini juga ada potongan-potongan kecil ya. Nah, ini saya aja belajarnya dari sini guys. Luar biasa, mantap jos. Oke, saya sudah bersama Bapak Sugiarto. Di sini adalah ruangan untuk proses pengolahan batu aktif ya, kalau bahasa gemstone-nya ya. Di sini ternyata batuan Kebumen tuh macam-macam sekali guys. Ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, luar biasa sekali. Oke, selamat sore Pak. Sore. Iya. Nah, ini sampel-sampel untuk batuan yang ada di Kebumen ya Pak. Betul sekali. Khususnya di Karang Sambung. Iya. Batuannya ada batuan beku, batuan sedimen, ada batuan metamorf. Luar biasa sekali, mantap jos. Di sini untuk menentukan bahwa itu batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf itu bagaimana itu Pak? Ya tentu melalui analisa ya. Iya. Melalui analisa dengan dibantu dengan berbagai peralatan. Oh iya. Jadi harus sebagian dipoles dulu ya Pak untuk mengetahui tingkat kekerasannya serta pembiasan cahayanya ya Pak. Ya. Soalnya kalau nggak dipoles sedikit bingung juga ya. Iya. Kalau kita hunting batuan, Iya. itu begitu kita menemukan batuan tentu kadang warna luarnya itu ngaco ya. Iya. Maka dari itu harus kita pecah, kita harus Gosok. meyakinkan warna bagian dalam. Oh iya. Jadi warna itu ada warna khas, ada warna lapuk ya. Karena pengaruh lapuk sehingga warnanya jadi berubah. Ya. Untuk meyakinkan tentu harus kita pecah sebagian, baru setelah kita tahu warna aslinya mungkin itu bisa untuk menentukan. Yang uniknya dari batuan Kebumen ini Pak, saya kan sering bolang. Nah, itu saya sering nge-lab tuh di Gemolog di Jakarta. Itu kadang satu batu itu mineralnya bisa beda-beda itu. Nah, itu uniknya batuan Kebumen seperti itu. Kadang para gemolog sana bingung untuk menentukan ini hasilnya apa, itu bingung, kadang-kadang nggak berani ngeluarin itu. Ya kalau batuan memang dalam satu batuan. Iya, kadang kalau satu pompa. Mineralnya bermacam-macam. Iya. Misalnya satu contoh saja. Iya. Ada batuan beku andesit misalnya. Andesit ternyata itu ada plagioklas, ada pyroxen dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok ini dinamakan andesit misalnya? Kalau andesit itu lebih kepada didominasi oleh mineral yang namanya pyroxen. Itu menjadi ciri khasnya seperti itu. Lalu misalnya ada lagi, misalnya ini granit ya. Iya. Granit juga demikian. Pyroxennya juga ada, plagioklasnya ada. Tapi ini yang dominan adalah ortoklasnya. Iya. Itu. Dulu aja saya pernah dia nge-lab namanya batu ini, batu rhodonit. Nah, itu ada, bingung. Ternyata saya yang lab di satu lab nggak bisa keluar, satu lab nggak bisa, terus saya nge-lab keluarnya jasper. Nah,
Saya penasaran lagi, keluar saya ngelap lagi, ternyata keluarnya rodonit diimitasi dengan kemerangan seperti itu. Ternyata itu dalam satu bongkah batu kadang mineralnya itu kadang bercampur-campur. Kemungkinan para gemolog ya hanya mengambil yang paling besar itu lah, satu batu buatan tersebut itu yang paling besar, kandungannya apa aja paling mungkin yang itu namanya seperti itu. Iya betul. Jadi dalam satu boulder batuan kadang yang diambil untuk dianalisa itu sebagian kecil ya, seperti misalnya dibikin thin section atau sayatan tipis. Nah ini di dalam proses pengambilan yang nanti di lab itu harus betul-betul teliti gitu, karena bisa saja dalam satu boulder tersebut ada senolit atau itu tamu ya yang nempel di situ, dan kebetulan kalau itu diambil lalu dianalisa yang muncul bisa jadi bukan batuan yang dimaksud. Nah ini nih yang harus hati-hati di dalam proses pengambilan sampel untuk kepentingan analis. Oke, terima kasih Pak. Sudah itu sebagian penjelasan ya sedikit tentang batuan. Soalnya kalau dijelaskan jenisnya itu banyak sekali. Ada berapa jenis kira-kira Pak? Kalau jenisnya pokoknya banyak. Baik bebunya juga banyak, sedimennya juga banyak, metamorfnya juga banyak. Iya, luar biasa sekali ya. Itulah kenapa banyak sekali ini para mahasiswa antropologi sama geologi datang ke sini semua ya Pak. Betul ya, khususnya jurusan geologi. Geologi juga ya. Oke, terima kasih Pak sudah menemani kita untuk review tentang batu akik Kebumen ya, luar biasa. Ya, ini ya guys, luar biasa sekali. Itu hasil proses pengolahannya. Sebagian memang untuk kepentingan pembelajaran ya dalam bentuk media informasi, tapi sebagian dibikin aksesoris atau batu hias atau juga untuk souvenir. Iya. Jadi untuk polesan yang sudah dipoles masih bahan disebut dengan biseki ya guys. Nah ini biseki. Kalau untuk swiseki itu masih alam guys, nggak boleh dipoles, itu ciri-cirinya seperti itu. Biseki ya. Nah ini masih ada yang alami. Luar biasa sekali ini batu konglomerat. Ini kadang kalau besar dasit ya. Kadang ini juga bisa dibuat kerajinan gerabah, gerabahnya gede. Kalau obat ini itu apa ya? Yang kayak ada intanya apa ya? Batu apa? Yang ini kayak gini sekarang sini. Sumbul ya. Sumbul. Yaitu sebenarnya mineral kuarsa. Mineral kuarsa yang membentuk kayak diamond. Sumbul. Ya. Dan ini cincin-cincin yang bisa ada di sini ini batuan Kebumen semua, luar biasa. Yang di sini ini ada yang sebagian dijual atau hanya untuk? Ya itu hasil karya. Hasil karya. Oh ya. Yang sebagian dijual. Iya luar biasa ya, ini cincin-cincinnya luar biasa sekali, mantap jos. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa video dibulin. Dari saya MN Bajuk Rock and Gemstone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.